Shalom, saudara-saudaraku. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali di dalam pelajaran seri pengajaran hidup berjemaat. Pada kesempatan ini kita akan belajar sebuah topik yang namanya visi dan misi. Dan topik ini akan kita coba untuk bersama-sama belajar mengerti apa itu dan bagaimana visi dan misi dalam gereja lokal kita masing-masing. Dan juga mungkin kita punya visi pribadi. Nah, saudara-saudara, kita juga sangat bersyukur kalau sampai hari ini kita masih berada dalam gereja lokal kita. Biarlah kita terus bertumbuh di dalam Tuhan dan terus melayani Tuhan di gereja lokal kita masing-masing. Secara khusus teruntuk kepada teman-teman GKB New Hope Community yang ada di Medan, yang juga meminta saya untuk membagikan topik ini sebagai sebuah sesi pengajaran hidup berjemaat. Mari kita sama-sama belajar tentang topik ini ya. Visi dan misi. Saudara-saudaraku, kita akan coba belajar apa itu visi, apa itu misi. Dan tentunya setiap gereja lokal harusnya punya visi dan misi. Juga bisa jadi kita sebagai pribadi, masing-masing kita pribadi, sebaiknya juga, harusnya juga gitu ya, punya visi kita, punya jauh ke depan. Nah, kita akan melihat akan hal ini ya. Amsal 29, saya jemput kita untuk melihat sebuah ayat. Amsal 29 ayat yang ke-18. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Nah, disebut di sini bila tidak ada wahyu. Dalam terjemahan bahasa Inggris, King James, dia menuliskan, where there is no vision, the people perish. Jadi tidak punya visi, ya, liar begitu ya. Jadi liar. Nah, saudara-saudaraku, betapa pentingnya kita harus punya visi. Kalau kita tidak punya visi, maka liar. Artinya liar, tidak tahu mau kemana. Arah tujuan, mau ngapain begitu ya. Tidak tahu. Nah, inilah susahnya kalau kita tidak punya visi itu. Nah, kalau begitu visi itu apa? Ya, visi itu adalah sebuah big picture atau gambaran besar tentang bagaimana nantinya kita. Ya, bagaimana yang kita mau cita-citakan ke depan. Kita mau harapkan ke depan. Jadi bicara visi itu memang bicara masa depan. Yang jauh kita mau bagaimana. Gereja kalau punya visi, kira-kira gereja itu mau bagaimana nanti ke depan. Gereja ini mau dibawa kemana. Nanti arahnya mau dibawa kemana gitu. Nah, tentunya visi ini berbeda-beda. Dalam setiap gereja lokal ada yang memang dia punya sebuah kerinduan jauh ke depan ingin memuridkan misalnya. Dia punya sebuah gambaran besarnya ke depan bahwa memuridkan semuanya. Ada juga yang misalnya pujian penyembahannya, wah gitu ya. Jauh dia jadi berkat dalam pujian penyembahan. Nah, ada lagi gereja lokal yang memang maunya nanti ke depan itu dia ingin sekali gereja ini akan bermisi gitu ya. Sebagai gereja yang misioner. Ya, bisa saja. Dan saya rasa itu baik-baik saja dan sangat baik kalau memiliki visi jauh ke depan. Sehingga kita tahu nantinya ini mau bagaimana, kita mau ngapain ke depannya, mau jadi apa begitu ya. Jadi mau jadi apa, mau bagaimana nanti ke depan, mau jadi apa, gambaran besarnya itulah visi, saudara-saudaraku. Jadi sekali lagi visi itu bicara jauh ke depan, masa depan. Ya, dalam kita kalau orang yang pribadi mungkin lebih dipersingkat lagi, disimpelkan itu cita-cita. Nah, itu. Jadi orang kalau punya cita-cita dengan yang tidak punya cita-cita, nah itu pasti beda. Pasti beda dia berjalannya, sekolahnya, kuliahnya pasti beda. Mau menggapai, mau jadi apa nanti dia cita-citanya itu pasti beda hidupnya, cara belajar dengan orang yang tidak punya cita-cita. Pasti. Ya, saudara-saudaraku. Nah, visi ini dapatnya dari mana? Ya. Nah, ini yang harus kita sadari sebagai gereja lokal, jemaat lokal yang ada, pemimpin di dalam gereja lokal harus
tahu mau kemana, mau jadi apa, gitu. Mau jadi apa ini nanti gereja lokal ini. Dan itu memang ditaruh di dalam diri kita. Pas saya percaya Roh Kudus taruh dalam diri setiap pemimpin, ya, gembala, pemimpin di tempat itu, yang dia akan menyadari nanti ini mau bagaimana ke depan. Gereja ini diarahkan Tuhan kayak gitu ya. Dia tentunya doa sehingga dia tangkap mau jadi inilah nanti, mau beginilah nanti gereja ini gitu. Sekali lagi, apakah mau jadi gereja yang misioner misalnya? Ada yang bicara tentang gereja pemulihan. Jadi nanti pemulihan itu artinya dia jemaat itu dipulihkan, nanti memulihkan orang lain. Bagaimana orang-orang lain itu bisa dipulihkan atau memuridkan. Jadi gereja yang memuridkan memang. Nah, saudara-saudara, ada spesifiknya, ada yang memang ditangkap oleh seorang pemimpin itu mau dibawa kemana. Nah, kalau kita pribadi juga, tentunya kita punya cita-cita, itu visi jauh ke depan. Mau ngapain nanti saya gitu. 20 tahun lagi, saya mau jadi apa begitu. Mau bagaimana hidup saya. Nanti saya 15-20 tahun lagi mau jadi apa. Anda harus punya sebuah impian untuk itu. Itulah visi ke depan. Nah, lalu kalau begitu, misi apa? Misi itu adalah bagaimana penjabaran yang akan kita lakukan. Sekali lagi, penjabaran yang akan kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, mewujudkan visi tadi gitu. Mewujudkannya supaya itu tercapai, maka ada penjabaran-penjabaran yang akan kita lakukan. Apa-apa yang langkah yang kita lakukan. Jadi misalnya contoh, kalau misioner, misalnya gereja misioner sebagai contoh, maka gereja itu akan mulai memikirkan apa yang dilakukan sehingga betul-betul jemaat itu menjadi jemaat misioner. Keluar, menjangkau, atau membuka gitu pos-pos pelayanan yang baru. Nah, ini harus terus melangkah, terus melangkah. Bisakah berubah visi itu di dalam perjalanan hidup bergereja? Bisa saja. 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun itu ketika dilihat dari situasi, kondisi ya, keadaan zaman misalnya, sekeliling itu bagaimana, itu akan sangat mempengaruhi. Wah, kita harus lakukan perubahan. Menurut yang saya tahu dalam catatan tentang leadership, itu 20 atau per 25 tahun sekali itu mulai dipikirkan gitu. Dipikirkan yang baru. Maka seorang pemimpin itu harusnya dia akan mengalami banyak hal-hal yang baru. Dia harus isi dirinya untuk sesuatu hal yang baru dari Tuhan, dari apa yang dia pelajari, dari firman Allah, ya, dari orang-orang yang senior, katakan begitu ya, yang menjadi penasihat-penasihat dalam dirinya. Nah, itu harus ada dalam diri pemimpin. Bagi kita yang pribadi tentunya kita bisa dapatkan dari, katakan, dunia pendidikan, akademik kita ya, dosen kita, sekolah kita gitu. Bisa saja itu terjadi. Bisa saja. Akan ada perubahan-perubahan di tengah jalan begitu ya, dalam perjalanan hidup kita. Tetapi biar bagaimanapun, semua orang harus punya visi. Dan dengan dia punya visi itu, maka dia akan punya sebuah gambaran, penjabaran dan apa yang harus dilakukannya gitu. Nah, apa yang dilakukannya ini sangat terkait dengan yang disebut dengan metode dalam hidupnya. Apa nih langkahnya, metodenya apa? Mulai dia akan menentukan prioritas-prioritas dalam hidup. Begitu. Dalam hidup bergereja juga gitu. Maka akan mulai ada metode-metode apa yang dilakukan. Prioritas-prioritas apa yang dikerjakan. Yang harus dikerjakan maksudnya. Terus nilai-nilai atau budaya-budaya. Konsep-konsep yang ada di dalam pekerjaan atau di dalam gereja itu yang mulai dilakukan untuk kedepannya. Nah, itulah yang disebut dengan misi. Jadi visi tujuan jauh ke depan, misi bagaimana cara untuk mencapainya. Kira-kira begitu dia, saudara-saudaraku. Nah, di dalam melangkah apa yang dilakukan semuanya ini, bagaimana menggapai visi itu, maka akan ada yang disebut pembuatan program. Nah, programnya itu harus dituliskan begitu. Jangan di awang-awang begitu. Programnya gimana? Pokoknya mainnya, ya ini yang sering kali terjadi. Pokoknya mengalir saja, ya. Roh Kudus bekerja. Nggak bisa begitu, saudara-saudara. Kita harus mulai memikirkan juga. Memang bisa saja program tadi, ya, program itu tadi
tidak jalan oleh karena suatu terkendala dalam suatu lain hal. Ya itu bisa-bisa saja. Sebagai contoh, dulu waktu kita yang ada pelayanan yang ada di Nias dengan pelayanan semua sudah membuat program begitu ya. Per triwulan, nanti 3 bulan begini, nanti 1 semester begini, nanti begini. Ternyata pandemi COVID datang. Waduh, buyarlah semua program tadi. Jadi tidak bisa dilakukan sama sekali, harus dirumahkan begitu ya. Maka dengan cara semua harus dirumahkan dan harus ibadah di rumah, dengan cepat harus berubah program tadi. Saudara-saudaraku, apa boleh buat? Situasional ya, apa boleh buat? Memang harus terjadi. Dan di rumah maka mulai berpikir, mulai membeli alat untuk merekam. Nah, ya, mulai lagi kita pasang internet cepat begitu. Karena kita akan ibadah di rumah, live streaming kah, ada rekaman-rekaman yang akan kita upload di YouTube kah atau di Facebook untuk jemaat bisa ikut beribadah bersama-sama. Dan inilah yang memang program-program tadi itu berubah begitu. Tetapi visinya itu tidak berubah gitu. Bahwa kita akan begini nanti, berjemaat itu kita akan menjadi jemaat yang bertumbuh dan kita akan menjadi jemaat yang menghasilkan buah atau berdampak bagi banyak orang. Nah, saudara-saudaraku, program-program yang sudah kita tuliskan atau kita setting, kita atur dengan baik rencana-rencananya, per 3 bulan bisa, per 6 bulan bisa, 1 tahun. Maka poin selanjutnya adalah apa yang sering disebut evaluasi. Maka harus ada evaluasi. Evaluasi ini bisa dilakukan per bulan, per semester, ya, 1 tahunan. Tapi saya berharap evaluasi jangan 1 tahunan. Evaluasi itu minimal di dalam gereja lokal 2 kali dalam setahun minimal. Dia kalau evaluasi setiap bulan itu jauh lebih baik memang, karena kita akan tahu kekurangan-kekurangan yang bisa segera kita ubah gitu, kita atur dengan baik lagi dalam melakukan program-program yang kita kerjakan itu, mana kekurangan-kekurangannya. Nah, begitu juga dalam pribadi kita, saudara-saudaraku. Nah, pribadi kita ini sudah punya kerinduan, lalu kita mulai mikirkan apa yang harus kita lakukan untuk tercapainya sebuah kerinduan, maka kita akan mulai atur program hidup kita, ya. Bangun pagi, jam berapa, sekolah atau kuliah dengan cepat bagaimana, PR atau tugas dalam pekerjaan misalnya juga harus segera cepat diselesaikan. Nah, mulai kita mengatur diri kita, mulai kita memanage ya keadaan kita. Jadi gereja juga harus mulai seperti itu tadi. Jangan gereja lokal itu nggak ngerti mau bagaimana gitu. Bulan depan, 2 bulan lagi gimana, nggak tahu. Pokoknya selalu jawaban ya, mengalir saja. Roh Kudus bekerja. Wah, itu keliru sekali, saudaraku, keliru sekali. Saya percaya memang Roh Kudus bekerja, dia akan mengalirkan sesuatu yang baru. Tetapi saudara-saudaraku, bukan berarti Anda dan saya menjadi orang yang kebablasan tanpa kita membuat program-program. Tentunya dalam kita membuat visi misi dan program-program itu kita banyak berdoa. Iya, kita doa. Mungkin ada doa puasa, ada doa semalaman katanya ya. Ada doa bagaimana dalam jemaat itu, doa yang sering ada ya, banyak macam jenisnya yang sering kali diungkapkan atau disampaikan di dalam gereja. Ya, doanya itu lewat Zoom bisa, doanya itu lewat doa kelompok bisa, nah, pribadi bisa. Pokoknya memang doa supaya Tuhan taruhkan, Tuhan pimpin kita gitu. Membuat program itu begitu bisa rapinya gitu ya. Arahan apa yang mau dilakukan itu betul-betul. Nah, disinilah memang pemimpin di situ ya bisa saya katakan agak sedikit bebannya di situ membuat itu. Dan memang harus dekat dengan Tuhan, doa, banyak melakukan belajar firman Tuhan, pujian penyembahan dan semuanya dekat sama Tuhan begitu ya. Pokoknya semakin mendekatkan diri, memohon tuntunan Tuhan, memohon hikmat Tuhan begitu. Ya, jadi tidak ada yang selalu berkata mengalir saja, nggak ada mengalir saja, saudara-saudara. Ya harus terus kita tekuni begitu. Harus terus pelan-pelan. Jadi ada evaluasi sekali lagi di dalam semuanya yang kita
buat program-program tadi. Nah, di dalam menggapai, saya menyampaikan penting sekali kita punya sebuah apa yang disebut di dalam diri kita untuk menggapai visi itu. Kita ada konsekuensi. Setiap keputusan-keputusan mau diambil itu ada konsekuensinya. Tetap akan ada riak-riak, pasti ada. Akan ada kesulitan-kesulitan, akan ada benturan-benturan, tantangan-tantangan yang ada. Itu pasti. Baik itu kita dalam gereja lokal kita maupun pribadi kita. Kalau visi pribadi kita ingin menjadi sesuatu, menjadi apa di depannya kita nanti bagaimana, tidak mungkin tidak ada masalah, saudara-saudaraku. Pasti akan ada. Dan jadikanlah setiap persoalan masalah itu menjadi sebuah tantangan. Bukan membuat Anda malah mundur dari Tuhan. Begitu. Nah, jadi disinilah di dalam menggapai visi itu dibutuhkan memang tekad yang kuat. Begitu. Ada sebuah tekad yang betul-betul kemauan keras untuk bisa menggapai itu. Begitu. Tekad itu. Dan kemudian juga di dalamnya ada yang sering kali saya sebutkan, melakukan perubahan-perubahan dalam diri. Gereja harus mau berubah, saudara-saudara. Gereja harus mulai memikirkan bagaimana ke depan ini, apa yang harus kita rubah. Nah, sering kali misalnya di dalam gereja ada, ya misalnya saja ya, kalau alur dalam ibadah misalnya, ya, di dalam dia punya melakukan ibadah itu, bagaimana perjalanan di dalam ibadah, apa duluan, bagaimana selanjutnya, bagaimana sampai persembahan, bagaimana. Seringkali sudah dipaku mati. Artinya tidak bisa, harus begini. Alurnya itu harus begini. Tata ibadahnya harus begini. Nah ini yang kadang-kadang itu baru satu, saudaraku. Belum lagi yang lain, perubahan-perubahan yang lain. Dan ini karena tidak mau berubah, akhirnya kita menjadi orang atau gereja yang tertinggal. Ingat baik-baik bahwa tidak mau berubah, maka akan membuat kita tertinggal. Dan akan ditinggal. Nah ini dia nih. Jadi perubahan itu, kalau tidak mulai ikut dengan perubahan itu, kita akan tertinggal. Kita akan ditinggal, digilas begitu oleh zaman ini. Kita harus mulai berubah. Coba bayangkan dalam ibadah misalnya, dulu orang tidak suka atau tidak mau menggunakan misalnya infox proyektor begitu ya. Seperti yang kita lihat, mungkin tidak mau. Tapi sekarang sudah harus. Dulu mungkin hanya pakai buku saja. Dan nyanyiannya pun itu-itu saja. Nah sekarang mulai berubah. Kalau tidak kan ditinggal dan tertinggal. Gereja harus mulai melakukan perubahan-perubahan. Sebagai contoh, dulu itu ada handphone. Kita tahu ya handphone merek yang Nokia dulu itu. Wah luar biasa, sangat terkenal. Tapi kenapa sekarang tidak ada lagi? Jawabannya tidak mau berubah. Ya, Android ada muncul, dia nggak melakukan perubahan. Pabrik ini nggak melakukan perubahan. Santai saja, masih tetap dia hanya 2G saja ya. Telepon dan SMS. Ya, hanya itu. Atau mungkin 3G, baru 3G saja. Tapi tidak melakukan perubahan. Sampai sudah ada yang 4G, ada yang 5G lagi. Wah, luar biasa. Kalau tidak melakukan perubahan, ya dia akan ditinggal. Dan tertinggal tentunya. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku, ingat baik-baik, menggapai visi itu, kita harus ada tekad yang kuat dan lakukan perubahan-perubahan di dalam diri kita. Gereja harus punya pemimpin dan seluruh jemaat harus punya kemauan untuk bersama bergerak. Dan harus melakukan perubahan-perubahan. Dalam perubahan sekali lagi akan ada tantangan. Karena ada orang yang tidak siap berubah. Ada orang yang tidak siap dengan sebuah sesuatu yang baru. Sebuah yang baru yang memang akan kita kerjakan. Dan mau tidak mau kita memang harus melakukan perubahan itu. Dan ini akan ada sebuah gesekan-gesekan pasti saja. Tetapi biarlah kita bijak ya. Diberikan Tuhan kita hikmat untuk bisa pelan tapi pasti bagaimana menyampaikan kepada seluruh jemaat sehingga semua bisa menangkap dengan baik. Tidak semua dengan cepat. Ada yang menangkap visi itu lambat. Ada yang menangkap visi itu cepat sekali. Ya. Ada yang menangkap visi itu nunggu. Dia bukan tidak mau tahu tapi menunggu. Bener nggak ini ya? Mau nggak ini? Bener nggak ini? Mereka sungguh-sungguh nggak? Jadi menunggu. Jadi
Di dalam jemaat itu ada saja orang-orang yang seperti itu. Nah, disitulah sebagai seorang pemimpin, Anda dan saya sebagai gembala belajar tuh sabar, tapi terus impartasi visi itu. Terus impartasi. Mau bagaimana begitu. Nah, saudara-saudara, dibutuhkan sekali lagi sebuah perubahan. Ya, tekad yang kuat. Dan selanjutnya dibutuhkan apa? Kerja keras. Memang apa boleh buat kita kerja keras untuk sebuah perubahan-perubahan itu. Kerja keras untuk bisa terus dan terus dan terus. Dan yang paling terakhir, saya tambahkan satu hal yang teramat penting adalah siap untuk bayar harganya. Di situ daya juang Anda, harga yang Anda bayar, Anda tahu bahwa nilai-nilai juang Anda di situ dalam menggapai visi itu. Nah, ada orang yang misalnya contohnya gini, pribadinya dia mau bagaimana? Dia kuliah misalnya. Kuliah di mana? Kuliah di Medan. Kuliah di mana? Kuliah di kota besar. Terus dipaksa, ya kata ini tanda kutip lah saya katakannya, dipaksa kembali ke kampung misalnya. Tapi tidak ada yang mau dikerjakan di kampungnya. Tapi dia punya visi. Nanti saya akan begini. Tapi di kampungnya itu udah nggak ada contoh, misalnya dia lulusan teknik industri misalnya. Teknik industri ini, sementara di kampung, di desa yang jauh sekali dalam itu, apa yang mau ada industri? Sementara dia rindu nanti dia juga manajer, dia akan menjadi begini, dia akan... Nggak mungkin begitu. Tapi ini paksaan untuk kembali, ini betul-betul membuat dia bisa menjadi galau. Nah, di sini saudara-saudara perlu tekad kita, doa, lalu kemudian kita punya sebuah kemauan, kemampuan, daya juang kita ya. Ya kita siap bayar harganya. Mungkin orang tua dan seluruh ya keluarga besar mungkin akan katakanlah mungkin sedikit banyaknya ya menyampingkan kita, mungkin tidak menganggap kita karena tidak menuruti ya apa dipaksaan daripada orang tua atau apa. Nah, ini betul-betul menjadi sebuah, kalau saya katakan disinilah ujian daripada visi kita itu. Ujian dalam diri kita. Ujian bagaimana kita menggapai visi itu. Nah, saudara-saudara, bukan berarti kita melawan orang tua gitu ya. Bukan berarti kita akhirnya menjadi orang yang tidak mau peduli dengan orang tua. Bukan. Ini biasanya kan anak-anak muda yang mahasiswa itu disuruh tarik gitu. Padahal balik kampung pun harapan cuma mau jadi PNS. Ya, menjadi PNS nggak ada. Nah, udah kerjanya begitu-begitu saja. Padahal di kota dia sudah kerja, dia sudah punya bagian, udah ada di dalam benak pikiran, nanti kan begini, begitu. Nah, kalau Anda pun kembali ke kampung, tidak ada masalah juga. Tapi punya visi. Kalau saya ke kampung, apa yang saya lakukan? Perubahan apa yang saya mau lakukan di kampung saya? Ingat, kalau balik tanpa sebuah visi, itu Anda menjadi liar. Ayatnya tadi bilang, bila tidak punya visi, liar dia. Jadi Anda cuma entah kemana-kemana, belok, akhirnya kembali lagi pula ke manusia lama. Ini yang celaka 12-nya. Kembali lagi kepada teman-teman yang lama, yang dimana di situ sudah parah-parah. Anda dulu tidak menjadi seorang, tidak merokok misalnya, sudah menang, sudah bebas. Anda tidaklah menjudi misalnya. Tapi ketika kampung, Anda terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang buruk. Akhirnya Anda merokok lagi, Anda menjudi lagi. Karena Anda nggak punya sebuah visi. Daya juang Anda untuk pulang, untuk tetap bertahan, untuk melakukan sesuatu perubahan, Anda mungkin tidak punya. Kita tidak punya itu daya juang. Apa itu? Endurance katanya gitu ya. Bagaimana? Terus kita punya itu. Akhirnya kita mundur. Tanpa terasa iman pun turun. Tanpa terasa. Kita pikir kita masih kuat. Kita pikir kita masih bagus rohaninya. Padahal kita mulai tinggalkan Tuhan tanpa sadari. Nah, ini saudara-saudaraku perlu sekali punya visi yang jelas dalam hidup ini. Nah, visi secara umum untuk gereja itu, visi umum itu adalah Matius 28. Matius 28 ayat 19 dan 20. Ini visi yang memang secara umum dalam setiap gereja. Kita bergereja visi umumnya yaitu pergilah, katanya. Pergilah. Pergi itu artinya keluar. Pergilah, keluar itu berbicara jangan
kau berpikir untuk dirimu sendiri. Nah, itu dia. Pergilah. Jangan kau urus cuman dirimu sendiri. Mulailah kau lihat dunia luar. Mulailah kau lihat orang-orang di luar gitu. Ngapain pergilah mereka? Jadikan bangsa murid Tuhan, pemberitaan Injil, murid Tuhan. Jadikan mereka menjadi muridnya Tuhan. Lalu baptislah mereka. Lah, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi saudara-saudaraku, ini secara umum yang akan mau dikerjakan pencapaiannya itu. Bahwa segala bangsa akan menjadi muridnya Tuhan. Injil sampai ke segala bangsa. Lebih tepatnya lagi kalau dikatakan bukan bangsa tapi etnos, etnik, suku-suku bangsa. Nah, ini yang harus terus ada secara umum, ya kan? Nah, tetapi di dalam mau secara umum semuanya ada bagian tertentu dalam gereja lokal yang secara spesifik dia mau kerjakan di bagian mana begitu. Ya, seorang pemimpin di dalam gereja itu harus mulai spesifiknya apa. Dia mulai pikirkan bagaimana gitu. Nah, itu sebabnya secara khusus ini ya, teman-teman yang ada di GKB New Hope Community Medan, ini secara khusus ini, saya berharap coba mulai pikirkan dengan baik. Anda dan saya bersama-sama kita untuk melihat jauh ke depan. Saya melihat bagaimana New Hope Community itu orang-orang muda semuanya, nanti setelah tamat, lalu kemudian pergi kembali ke kampung bisa, atau pergi ke kota lain bekerja bisa. Nah, itu sebabnya saya berharap kita punya sebuah visi yang harus kita kumandangkan begitu. Kita punya visi untuk mengerjakan sesuatu. Ya, apa itu? Saya mau katakan hari ini dengan tegas supaya kita kerjakan bersama, yaitu memuridkan generasi dan menjadi terang bagi bangsa. Ya, memuridkan generasi dan menjadi terang bagi bangsa. Karena nanti Anda akan keluar. Anda akan pergi ke kota lain. Dan biarlah di mana Anda di kota lain, di kota yang hari demi hari mungkin Anda akan bekerja, hidup di situ, Anda menjadi terang di situ. Ya, menjadi berkat di situ. Berdampak baik di situ. Nah, jadi memuridkan generasi menjadi terang bagi bangsa. Jadi kita perlu mengejar itu, menggapai itu. Ya saudaraku, tentunya dengan misi. Tadi apa yang dilakukan? Maka ada pemuritan, ada kelas pengajaran kita. Ya saudara-saudaraku, Anda mulai melakukan perubahan-perubahan hidup. Nah, kita akan buat misinya itu apa? Yang dilakukan 1, 2, 3, 1. Nah, itu penting sekali. Ada kelompok-kelompok kecil di mana kita bertumbuh bersama. Ya, saudara-saudaraku, marilah kita kerjakan sebuah visi yang besar yang Tuhan taruh bagi kita hari-hari ini. Kita meraihnya ke depan bersama-sama, kita lihat ke depan. Ya, apa moto? Lalu ada moto. Ini moto yang harus dikumandangkan. Ya, bisa saja moto. Ya, saya berulang kali katakan bahwa moto itu sesuatu di dalam perjalanan bersama. Itu bisa dicanangkan bersama-sama, dikerjakan bersama-sama. Untuk bisa diketahui tentunya, tapi bisa dikerjakan bersama-sama. Yaitu bertumbuh ke atas, bertumbuh ke dalam, dan bertumbuh keluar. Sekali lagi, bertumbuh ke atas, bertumbuh ke dalam, dan bertumbuh keluar. Apa bertumbuh ke atas? Ya kita terus melakukan perubahan-perubahan hidup. Terus perubahan yang mana? Bagaimana kerinduan kita ke Tuhan, ke atas. Baca firman Tuhan sungguh-sungguh. Setia kita beribadah. Di dalam kelompok-kelompok pemuritan kita. Kita bersama-sama ya memuliakan Tuhan. Itu bertumbuh ke atas. Lalu bertumbuh ke dalam. Itu adalah bagaimana kita berinteraksi satu dengan yang lain. Tidak ada yang namanya sakit-sakit hati.
Sakit hati itu tidak lagi menjadi bagian kita, saudara-saudaraku. Apalagi sakit hati menjadi bagian kita itu. Nggak betul lagi itu. Kalau kita sudah dewasa, sudah mengerti firman, masih menyimpan sakit-sakit hati. Itu sampah, saudara-saudaraku. Tidak lagi menjadi bagian kita itu. Nah, Anda bertumbuh bersama. Pasti ada gesekan, ketidakcocokan, ada pendapat-pendapat mungkin yang berlainan. It's okay. Ya, ada gesekan. Ya kan, Amsal bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan kita bisa semakin hari semakin dipertajam oleh teman-teman kita. Nah, itulah bertumbuh ke dalam. Lalu bertumbuh keluar, itu artinya kita menjangkau orang lain. Menjangkau orang-orang, teman-teman yang belum diselamatkan. Nah, kata bertumbuh di situ, bertumbuh itu artinya berubah. Maka kita terus melakukan perubahan-perubahan. Perubahan terus. Doa kita, penyembahan kita harus lebih naik lagi. Nilai penyembahan kita naik lagi. Nilai kasih kita kepada sama naik lagi. Nilai kita untuk kita menjangkau banyak orang naik lagi nilainya. Nah, saudara-saudaraku, itu sebagai contoh penting untuk kita semua pada hari ini ketika kita belajar kebenaran ini. Sekali lagi, masalah pasti akan ada. Masalah, tantangan pasti akan ada. Tapi cobalah Anda mulai fokuskan dengan visi itu. Ya, jangan sampai bilang, nggak ada lagi waktu saya. Ini satu ini penting untuk saya kasih tahu, beritahu bahwa fokus pribadi Anda, karena Anda punya pribadi, fokus pribadi Anda harus tunduk kepada fokus daripada gereja lokal Anda. Jadi kalau gereja lokal punya visi tadi, ya, memuridkan generasi menjadi terang bagi bangsa, maka Anda yang punya fokus pribadi bekerja, ya toh? Tadi visinya saya akan menjadi begini, nanti saya manajer, contoh nih ya, rindu nanti saya akan menjadi seorang guru profesional bagian ini, atau saya menjadi pemain musik profesional bagian ini, atau saya akan menjadi orang yang bekerja di dalam dunia kerja di tempat saya akan sampai seperti ini nanti begini, saya akan punya, kalau misalnya dia dokter, saya akan menjadi punya praktek begini, saya akan dokter spesialis begini. Itu semua baik dan sangatlah baik. Tapi begitu dia masuk dalam gereja lokal, dia harus dengarkan dan lihat. Gereja lokal itu punya visi dan dia harus menundukkan diri. Untuk dia apa? Dengan pekerjaan yang dia lakukan, dengan segala sesuatu yang dia capai, dia tetap memuridkan generasi. Dan dia akan menjadi terang bagi bangsa. Dia harus tunduk di situ. Dia harus lihat di situ. Supaya apa? Supaya ketika Anda berada di marketplace, Anda bisa menjadi orang yang dipakai Tuhan juga. Menjadi orang-orang hebat. Menjadi duta-duta besar kerajaan surga di tempat di mana Anda ada. Nah, saudara-saudaraku, itulah harapan kita tentang pelajaran hidup berjemaat pada hari ini. Dan kalau kita melihat sebagai contoh ya, sebelum kita akhiri, saya rindu membagikan contoh penting seorang yang punya visi ya, yang luar biasa. Tetapi dia juga menjaga visi itu tercapai dengan melakukan perubahan dalam hidupnya juga. Itu seorang bernama Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Ya, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 kita akan lihat bagaimana dia sudah berada di rumah Potifar. Kesayangan, dia anak kesayangan, dimanja oleh bapaknya. Tetapi kemudian dia dijual. Saya yakin itu atas izin Tuhan. Memang itu Tuhan yang tuntun supaya dia bisa keluar daripada kampung halamannya. Keluar menuju Mesir. Dan di sana bukannya enak. Karena dia dijual menjadi seorang budak di sana. Tapi itulah jalan-jalan Tuhan. Dan dengar baik, untuk menggapai visi, segala sesuatu yang menyakitkan Anda, itu belum tentu itu tidak dari Tuhan. Bisa jadi itu memang alatnya Tuhan. Supaya Anda menggapai visi itu. Apa visi Yusuf? Bahwa katanya dia bermimpi, katanya ya. Dia akan menjadi raja. Luar biasa, saudara-saudaraku. Ada 12 bulir gandum katanya. Dan dia punya gandum berdiri tegak, yang lain tunduk kepadanya. Lalu kemudian dia bermimpi lagi. Ada bulan, matahari, bulan, dan 11 bintang. Sujud menyembah kepada, sampai orang tuanya bilang, itu mimpimu apa itu? Itu mimpi edan. Masa kau bilang kami ini, bapak mamamu dan semua saudara-saudaramu datang sujud menyembah kepadamu? Ini anak kurang ajar gitu kira-kira ya. Apa mimpi itu?
Tapi itulah yang Tuhan taruh di dalam dirinya. Sampai akhirnya dia sampai di Mesir, dijual oleh abang-abangnya. Tapi menarik sekali, tidak ada satu ayat pun di dalam ayat Alkitab yang menyatakan bahwa dia menyimpan kepahitan, menyimpan kebencian. Nah, itu tadi saya katakan tadi. Jangan Anda simpan sakit hati Anda. Untuk menggapai visi, tidak boleh ada sakit-sakit hati. Tidak boleh ada kebencian. Di dalam gereja, kalau gereja itu ada sakit hati, kebencian satu dengan yang lainnya, tidak akan sampai visi itu dicapai. Saudara-saudara harus bisa menang, harus mampu menyelesaikan, harus mengampuni. Ya, saudara-saudara. Ya, Yusuf ketika dia ada di Mesir, lalu dia kemudian dijual kepada Potifar, pegawai istana, kepala pegawai istana Firaun. Kemudian di sana dia praktekkan hidupnya menjadi seorang yang punya daya juang, kerja keras dalam hidupnya. Dia mulai melakukan perubahan-perubahan dalam hidupnya. Perubahan apa? Ingat, dia dulu anak manja. Ya mungkin saja segala sesuatu sudah disediakan dengan luar biasa dan disayang begitu rupa oleh orang tuanya. Tapi kemudian sampai dia di Mesir, dia harus menanggalkan semua egonya, kesombongannya, anak maminya, kira-kira gitu, anak manjanya. Dia harus melakukan perubahan, dia harus kerja kasar, diperintah, mungkin dia itu dicambuk kali kalau salah, diusir atau diapakan saja awal-awal, pasti seperti itu. Tapi kemudian dia belajar dan pada akhirnya dia menjadi budak kesayangan daripada Potifar dan diangkat dia menjadi pemimpin para budak-budak di dalam istana itu. Luar biasa sekali. Dan kemudian Yusuf berhasil dibuat Tuhan. Ada unsur Tuhan di dalamnya. Tuhan menyertai Yusuf luar biasa. Kejadian 39 berkata ayat 2, Tuhan menyertai Yusuf. Kejadian 39 ayat yang kedua. Dan selanjutnya Anda baca semuanya. Tuhan pun memberkati dia. Luar biasa. Visinya jadi raja. Apakah udah langsung jadi raja? Menjadi Perdana Menteri? Apakah udah langsung menjadi Perdana Menteri? Enggak. Di bawah sekali dia hidupnya. Betul-betul terbuang sekali. Tapi dari situ Tuhan mendidik dia menggapai visi itu. Gereja, jangan takut dengan mulai dari bawah. Hanya beberapa orang, tidak ada masalah. Mulai tapi punya visi yang besar. Dan mulai dengan sesuatu yang komitmen mengerjakannya. Bersama Tuhan, kau pasti bisa. Tuhan pasti menyertai saudara dan saya. Dan kemudian dalam kisah Yusuf kita baca terus Kejadian 39. Yusuf itu manis sikapnya, elok parasnya, kata Alkitab ayat yang ke-8. Dan semuanya urusan-urusan apapun di dalam rumahnya Potifar, semua diserahkannya kepada Yusuf. Dan semuanya bagus, semuanya baik hasilnya. Luar biasa, itu berarti mental kerja kerasnya itu luar biasa. Dia tidak peduli dengan apapun yang mungkin diperlakukan pada sebagai budak. Dia punya nama budak, tidak dihargai. Tapi kemudian tetap setia, dia tetap bekerja keras mengerjakannya. Luar biasa sekali. Dan pada akhirnya dalam ujian untuk penggapaian visi itu, dia pun menghadapi godaan. Nah, saudara-saudaraku, siapa yang menggoda? Istri Potifar mulai menggoda supaya tidur dengan dia, lah, melakukan perzinahan. Tapi Yusuf berhasil menang atas godaan itu. Ayat yang ke-10 dikatakan hari ke hari, walaupun hari ke hari, Yusuf itu dibujuknya terus menerus untuk tidur dengan dia, bersetubuh dengan dia. Tapi Yusuf lari, tidak mau. Ingat saudara, meninggalkan semua itu. Dia lari, walaupun akibatnya dia akhirnya difitnah dan harus masuk penjara. Saudara-saudara, kadang-kadang memang di dalam kemenangan kita atas godaan-godaan itu banyak orang yang mungkin tidak senang karena kita tidak ikut di dalam perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukannya. Dia mau supaya kita ikut terjerumus, tapi kita tidak mau demi visi yang ke depan. Saudara-saudaraku, pasti kita akan mengalami banyak benturan tentunya dengan orang-orang, teman-teman sekeliling kita. Anda akan banyak digoda oleh godaan dunia ini. Gereja pun bisa tergoda. Nah, saudara-saudaraku, bagaimanakah gereja bisa menang? Itu sebuah visi yang besar. Kita tidak boleh, saudara-saudaraku, larut atau kalah dalam godaan-godaan itu. Apa godaan gereja biasanya? Itu adalah uang.
Kita harus menang dalam hal uang, saudara-saudara. Godaan uang itu luar biasa. Contohnya apa? Jemaat datang yang kaya. Tapi kita mau tadi visi memuridkan generasi, contoh ya. Yang memuridkan. Tapi dia nggak mau dimuridkan. Kenapa? Ya karena dia kaya. Dia punya uang. Dan dia ingin sekali memiliki jabatan di situ. Tapi karena kita ini yang sudah kena godaan uang tadi, akhirnya kita terima, ya sudah, lalu dijadikanlah koordinator, lalu dijadikanlah, akhirnya dialah jadi biang kerok, dialah yang bikin susah, dia bikin rusuh gereja, dan kemudian gereja itu pecah. Karena apa? Karena dia bawa setengah dari jemaat itu. Nah, saudara-saudara, nggak jadi. Kenapa seperti itu tadi? Karena visi tadi sudah terlupakan, memuridkan generasi tadi. Dan menjadi terang bagi bangsa. Itu tidak lagi menjadi panduan di dalam melakukan semuanya itu. Nah, saudara-saudaraku, inilah godaan, salah satu bentuk godaan-godaan yang memang kadang-kadang muncul. Untuk kita yang pribadi juga banyak godaan kawan-kawan kita. Misalnya kita diajak untuk, ya mungkin ada narkotika, minuman keras bersama, duduk, berteman, apa, itu godaan. Ya saudara-saudara, kita harus berani berkata tidak untuk sebuah cita-cita saya ke depan. Saya tidak mau menghancurkan hidup saya, begitu. Ada sebuah tekad di dalam diri. Saya harus menang atas godaan itu. Saya harus keluar dari semuanya ini. Anda harus cepat tinggalkan. Ingat saudara, tinggalkan. Nggak ada kompromi saudara. Untuk godaan-godaan itu tinggalkan saudara. Apa boleh buat? Komunitas Anda itu akan membuang Anda karena Anda tidak ikut di dalamnya. Apa boleh buat? Demi apa? Demi sesuatu yang besar yang Anda mau capai. Saudara-saudaraku, kadang-kala juga ada begitu banyak, ya, ada begitu banyak bagi kita yang sudah selesai, yang kuliah, begitu ya, di dalam dunia perkuliahan, itu pasti godaannya banyak sekali. Banyak sekali, teman lah, lawan jenis lah, narkotika lah, belum lagi yang lain, internet yang menggoda kita lah, di dalamnya itu banyak hal-hal yang tidak benar. Dan saudara-saudaraku, godaan-godaan seperti itu harus kita menang, saudara-saudaraku. Untuk apa? Untuk visi. Ya bagaimana kita nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, kita menjadi apa, saudara-saudaraku. Nah, pada hari ini saya percaya saudara-saudara semua yang mendengar kebenaran ini sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Untuk kita menggapai hari esok kita yang penuh dengan harapan. Hari esok yang gilang gemilang. Nah, saudara-saudara, kalau Anda hari ini sudah mulai, ada banyak hal yang mau Anda lakukan dengan visi. Lalu Anda sudah tahu langkah apa yang mau dikerjakan. Program-program Anda di dalam gereja ataupun pribadi Anda mulai Anda lakukan. Poin yang terakhir, lakukanlah evaluasi dalam hidup Anda. Secara berkala, lakukan evaluasi. Supaya Anda bisa melihat perubahan dalam hidup Anda untuk terus naik. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Kiranya menjadi berkat bagi kita. Sampai kita ketemu lagi pada sesi pelajaran-pelajaran yang lain bagi kita semua. Shalom, Tuhan berkati.